Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah cukup kenyang kita dengan pelajaran dari Al-Imam Al-Ghazali, di mana kita sudah banyak paparkan oleh beliau doa-doa dari Rasulullah, doa-doa dari para ulama, para aulia, dari sahabat, ya, radhiyallahu anhum, untuk menjadi pilihan-pilihan kita untuk dibaca di pagi, siang, dan malam. Kemudian pula diajarkan kepada kita bagaimana menyusun wirid. Ada 7 waktu wirid siang hari dan 5 waktu wirid pada malam hari. Kemudian dibagi pula oleh beliau ada 6 kategori orang dari kondisi mereka membaca wirid. Dari seorang alim, dari seorang abid yang bekerja, yang menjadi petugas sebuah wilayah atau kerajaan atau kekuasaan pejabat, ya. Apalagi jadi seorang muta'allim dan sampai kepada orang yang ahli tauhid, masing-masing punya waktu dan cara yang berbeda-beda. Intinya semua harus baca wirid, ya, mempunyai wirid sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semuanya mengambil sesuai waktu kesibukannya. Selesai itu, ya, baru sekarang masuk al-babus tsani. Fil asbabil muyassirati li qiyamil lail, menjelaskan tentang sabab-sabab yang memudahkan untuk kita menegakkan malam dalam ibadah. Wa fil layali allati yustahabu ihya'uha, dan membahas malam-malam apa saja yang dianjurkan kita untuk menghidupkannya. Wa fi fadilati ihya'il lail wa ma bainal isya'aini, dan juga bab ini akan menjelaskan keutamaan menghidupkan malam dan waktu di antara maghrib dan isya. Itu namanya bainal isya'aini. Wa kaifiyati qismatil laili, dan bagaimana cara membagi malam dengan ibadah. Fadilatu ihya ima bainal isya'ain. Sekarang menjelaskan keutamaan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Hampir mirip dengan kitab Risalatul Mu'awanah, ya, itu kesimpulan. Ini kita akan lebih besar lagi wawasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawat Aisyah radhiyallahu anha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Inna afdalas salawati indallahi, sesungguhnya seutama-utamanya salat di sisi Allah adalah salatul maghribi, salat maghrib. Kenapa? Lam yahha an musafirin wala muqimin, itu tidak dikurangi dari orang musafir wala an muqimin, dan juga tidak dikurangi dari orang yang muqim. Kalau salat zuhur, asar, musafir bisa diqasar menjadi 2. Tapi untuk salat maghrib, mau musafir, mau mukim, tetap 3. Nggak ada dikurang-kurangi. Fataha biha salatal laili wa khatama biha salatan nahar. Allah buka dengan salat maghrib itu salat malam, dan Allah tutup dengan maghrib itu salat siang. Faman shallal maghriba wa shalla ba'daha rak'ataini, barang siapa salat maghrib dan salat sesudah maghrib 2 rakaat, banallahu lahu qasraini fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya 2 istana di dalam surga.
Wa qala rawi, berkata rawi, la adri min dhahabin aw min fiddatin. Aku enggak tahu, kata si perawi hadis, apakah emas ataupun perak itu bahannya istana tersebut. Yang jelas kalau sudah dibikinin sama Allah dan enggak ada yang bisa mengetahui kualitasnya saking bermutunya. Wa man shalla ba'daha arba'a raka'atin, barang siapa salat setelah salat maghrib itu arba'a raka'atin, 4 rakaat, ghafarallahu lahu dzamba 20 sanah, Allah ampunkan untuknya dosa 20 tahun. Au qala 40 sanah, atau rawi yang lain mengatakan 40 tahun. Ya begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, karena ini waktu orang-orang lalai. Jadi setiap hari itu ya. Jadi kita punya pilihan mau 2 rakaat atau 4 rakaat atau lebih lagi. Warawat Ummu Salamah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib. Barang siapa salat 6 rakaat setelah maghrib, adalat lahu ibadatan sanatin. Itu yang 6 rakaat sebanding dengan ibadah 1 tahun kamilah sempurna. Au ka'annahu shalla lailatul qadri, atau sama dia seperti salat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah ibadah itu diterima oleh Allah, itu yang jadi mahal. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin, siapa orang salat sunnah setelah salat maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna bisu, enggak ada bicara hal-hal yang tidak baik, adanna lahu ibadat isnata asyrata sana, sebanding dengan ibadah 12 tahun. Kan itu dalam Risatul Mawana. Jadi soal ganjarannya itu ada saatnya Nabi sabdakan 1 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Yang mana yang satu nih? Ya tergantung ibadahnya orang masing-masing. Ada yang khusyuknya sekian persen dalam sholat, ya itulah yang diterima. Jadi kalau ada dengar hadis begitu jangan bingung. Ya. Itu bicara jaza, ganjaran. Yang jelas kalau sudah disabdakan, diajarkan oleh Rasulullah, tinggal lakonin, itu pasti mulia. An Sa'id bin Jubair an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya, barang siapa beriktikaf menahan dirinya antara waktu maghrib dan isya fi masjidin, yang buat sholat Jumat itu jamaah ya. Lam yatakallam illa bi salatin, tidak berbicara di masjid tersebut kecuali dengan sholat au Qur'anin, atau baca Quran, kana haqqan 'ala Allah, maka menjadi ketentuan dari Allah, ayyabniya lahu, Allah bangunkan untuknya kasraini fil jannah, 2 istana di dalam surga. Masiratu kulli qasrin minhuma, jarak setiap istana dari keduanya mi'atu amin, 100 tahun Allah. Wa yaghrisa lahu, dan Allah tanami baginya bainahuma, di antara kedua istana tersebut, ghirasan, tanaman-tanaman, lau taufahu ahlud dunya lawasa'ahum, yang kalau dikelilingi oleh penduduk dunia, lawasa'ahum, niscaya masih akan memuat mereka semua. Ya Allah, besar sekali. Itu setiap maghrib itu i'tikaf di masjid. Makanya ngajar Al-Quran di masjid itu bagus banget ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raka'a, barang siapa ruku', maksudnya salat 10 raka'atin, 10 rakaat, ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga.
Faqala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkomentar, "Idzan taksuru qusuruna ya Rasulullah." Kalau gitu istana kita banyak dong. Faqala aktsaru afdal. Ya, Allah itu bakal menyiapkan yang lebih banyak dan yang lebih utama. Au qala atyab, bahkan lebih baik lagi. Ya kan, hidup di surga enggak untuk setahun 2 tahun. Kagak ada batas akhirnya. Lah kalau cuman punya istana 10, lah hidupnya di sana kagak ada udah-udahnya, ya. Nah bolak-balik di situ aja, ya. Kudu banyak istana bikin, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal maghriba fi jama'atin, barang siapa salat maghrib berjamaah, summa shalla ba'da raka'ataini, kemudian salat setelahnya 2 rakaat, walam yatakallam bi syai'in fi ma baina dzalika min amri dunya, lalu tidak berbicara dengan sesuatu urusan dunia di waktu tersebut, wa yaqra'u fi rak'atil ula, lalu dia baca pada rakaat pertama Fatihatul Kitab, Fatihah, wa 10 ayatin min awal surah Al-Baqarah, 10 ayat dari surah Al-Baqarah, wa ayatain min wasatiha, dan 2 ayat di tengah-tengah surah Al-Baqarah, itu wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, inna fi khalaqis samawati wal ard, ila akhir ayat. Itu ayatnya yang tengah-tengahnya. Kemudian wa qul huwallahu ahad 15 marrah, 15 kali, summa yarka'u, kemudian rukuk. Ini salat sunnah yang setelah rawatib, ya. Setelah rawatib kan ba'diyah, kemudian salat ini. Summa yarka'u wa yasjudu, kemudian rukuk dan sujud. Fa iza qama, apabila bangun, fi raka'ati tsaniyah, pada rakaat kedua, qara'a Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wa ayatain ba'daha, dan 2 ayat setelah ayat kursi, sampai kepada ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa salasa ayat min akhir surat Al-Baqarah, dan 3 ayat di ujung surah Al-Baqarah, yakni lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amanah rasul, tuh ujung habisin. Kemudian setelah itu qul huwallahu ahad 15 marrah, itu 15 kali. Wusifa min sawabihi fil hadis, disebutkan dari pahalanya dalam sebuah hadis, ma yakhruju anil hasar, yaitu sesuatu yang enggak bisa dihitung dah. Nah, biasanya yang begini-begini itu dikerjakan pada malam-malam mulia, malam Rajab, malam Nisfu Sya'ban. Padahal ini adalah amaliyah setiap hari antara waktu maghrib dan isya. Jadi tadi sudah jelas itu, ada yang 2 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 10 rakaat, bahkan maksimalnya sampai 20 rakaat. Kalau 2 rakaat ayatnya begini nih. Jadi kita punya pilihan. Waqala Karzun ibnu Wabrah wa huwa minal abdal. Berkata seorang wali abdal namanya Karzum ibnu Wabrah rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Nazila Jurjan, orang Jurjani, ya. Ini luar biasa karena beliau wali, ketemunya juga dengan wali, itu Nabi Khidir. Khidir itu ada bilang nabi, ada bilang wali. Qultu lil Khidir alaihi salam, pernah aku bertanya kepada Khidir alaihi salam, "Allimni syai'an a'miluhu fi kulli lailatin." Ajarkan dong kepada saya amalan yang aku bisa amalkan di setiap malam. Kalau udah begitu, kalau minta amalan tuh wajib diamalin. Faqala idza shallaital maghriba, bila kau udah selesai salat maghrib, faqum ila waqti salatal isya. Bangunlah kamu sampai ke waktu salat isya, musallian, hal keadaannya salat. Jadi habis salat maghrib teruslah salat sunnah maksudnya. Min ghairi an tukallima ahadan, tanpa kau ajak bicara salah seorang pun.
Wa aqbil ala salatika allati anta fiha, dan fokuslah kamu menghadap kepada salat yang kau kerjakan. Wa sallim min kulli rak'ataini, dan bersalamlah di setiap dua rakaat. Wa qra' fi kulli rak'atin, baca di setiap rakaat Fatihatul Kitab marrah, sekali Fatihah. Wa qul huwallahu ahad salasan, 3 kali. Ini kudu ditulis ini, dirinci. Fa iza farauta, bila kau selesai melaksanakan min salatika, dari salatmu itu, insarif ila manzilik, pulang ke rumah. Jadi bagusnya banyak kalau gitu ya, di rumah berarti sholat sunnahnya. Wala tukallim ahadan, enggak pakai ngomong kepada siapapun, enggak disapa-sapa siapapun orang tuh. Wasalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Dan di rumah salat 2 rakaat. Waqra' Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Wa qul huwallahu ahad 7 marrat, 7 kali. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Tsumma sujud, kemudian sujud, ba'da taslimika, setelah kamu salam. Wastaghfirillah ta'ala, dan beristighfarlah kamu kepada Allah 7 marrat, 7 kali. Wa qul, dan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 7 kali. Sumarfa ra'saka minas sujud, kemudian angkat kepalamu dari sujud. Ini namanya sujud tazallul ya. Sujud merendahkan diri kepada Allah. Wastawi jalisan, duduklah hal keadaannya duduk sempurna. Warfa' yadaika, lalu angkat kedua tanganmu. Wa qul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahal awwalin wal akhirin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ya rabbi ya rabbi ya rabb ya Allah ya Allah ya Allah. Iqra'u ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahal awwalin wal akhirin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ya rabbi ya rabbi ya rabb ya Allah ya Allah ya Allah. Tsumma qum, kemudian bangun. Bacaan itu dia. Bangun, berdiri maksudnya. Wa anta rafi'un yadaika, dan engkau pada saat bangun itu berdiri, angkat tangan. Wada'u bihadzal du'a, dan berdoalah dengan doa ini. Wada'u bihadzal du'a summa nam haitsu syi'ta mustaqbilal qiblah. Kemudian tidurlah kamu kapanpun ketika kamu mau menghadap kiblat, ala yaminik, atas pun kau punya sisi yang kanan lambung. Wasalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawatlah kepada Nabi. Wa adimis salata alaih, langgengkan salat kepada beliau. Hatta yazhaba bikan naumu, sehingga tidur. Qultu lahu uhibbu an tu'allimani mimman sami'ta hadza. Lalu Abdal tadi bilang begini ya, aku pengen tahu siapa yang ngajarin ini, dari mana kau dengar? Faqala inni hadartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu 'allama hadzal du'a, ketika mengajarkan doa ini. Wa uhiya ilaihi bihi, dan diwahyukan kepada beliau dengan amalan ini. Fakuntu indahu, sedangkan aku berada di samping beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana zalika bimahdharin minni, itu semuanya terjadi di hadapanku. Fa ta'allamtuhu mimman 'allamahu iyyahu, maka aku pun mencari tahu kepada Rasulullah dari siapa yang mengajarkan itu kepada beliau. Wa yuqalu, lalu dijawab, inna hadzal du'a, sesungguhnya
doa ini, wa hadhihi salata, dan salat ini, man dawama alaihima, barang siapa melanggengkan atas keduanya ini doa dan salat, bi husni yaqinin, dengan keyakinan yang bagus, wa sidqi niyatin, dan niat yang jujur, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami, akan bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ay yakhruja minad dunya, sebelum meninggal dunia. Waqad fa'ala dzalika ba'dun nas, dan banyak sudah orang-orang mengamalkan ini. Fara'a, dan beliau pun bermimpi, annahu udkhilal jannata, bahwasanya dia dimasukkan ke dalam surga, wa ra'a fihal anbiya'a, dan melihat di dalam surga itu para nabi, wa ra'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi tersebut di antara para anbiya, wa kallamahu wa 'allamahu, lalu berbicara dan mengajarkan. Wa 'alal jumlah, kesimpulannya kata Imam Ghazali, ma warada fi fadli ihya'i ma bainal isya'aini, tentang keutamaan menghidupkan waktu dengan ibadah antara isya dan maghrib, katsirun, sangat banyak. Hatta qila, sehingga dikatakan li Ubaidillah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi salati ghairil maktubah, apakah Nabi pernah memerintahkan salat sunnah selain salat yang wajib? Qala, maka sahabat ini menjawab, ma bainal maghribi wal isya, yakni antara maghrib dan isya, itu diperintah Nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma bainal maghribi wal isya tilka salatul awwabin, antara maghrib dan isya itulah salat awwabin. Maksudnya salat yang banyak-banyak tadi itu tergolong salat awwabin. Dia mau niat istikharah, dia mau salat hajat, ya, ini salat semuanya itu tergolong salat awwabin. Wa qala al-Aswad, ma ataitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadzal waqti illa wa ra'aituhu yusalli. Kata Al-Aswad, aku tidak pernah menemui Abdullah bin Mas'ud di waktu ini, maksudnya antara maghrib dan isya, illa wa ra'aituhu yusalli, kecuali aku lihat dia pasti salat. Fasaltu, aku pun tanya, faqala, maksudnya kenapa nih salat begini? Waktu begini salat? Naam, kata beliau, hiya sa'atul ghaflah, ini adalah waktunya lalai. Makanya kalian para santri jangan kalau nanti sudah dewasa di luar pondok kondangan antara maghrib dan isya, itu waktu lalai gitu. Jadi bagus untuk ibadah. Wa kana Anas radhiyallahu anhu, beliau pun Sayyidina Anas bin Malik, yuwazibu 'alaiha, merutinkan salat sunnah diperbanyak antara maghrib dan isya. Ya, salat 2 rakaat ya, tapi dengan bacaan yang panjang tadi, atau 4 rakaat, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat, kuliah ya. Wa yaqulu, maka beliau katakan, hiya nasyatul lail, yang namanya salat antara maghrib dan isya itulah yang dimaksud dalam ayat inna nasyatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Ya, nasyatul lail itu yaitu salat antara maghrib dan isya. Wa yaqulu fiha nazala qauluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan tentang salat antara maghrib dan isya inilah turun ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', yang biasa dipakai buat cerita salat tahajud itu. Ya, sebenarnya ini kata Anas bin Malik, ya termasuk juga antara maghrib dan isya. Wa qala Ahmad ibnu Abi al-Hawari, qultu li Abi Sulaiman ad-Darani, aku tanya kepada Sulaiman ad-Darani, Imam Ahmad ibn al-Hawari, yang dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebut oleh Habib Abdullah bin al-Haddad. Ya. Sulaiman ad-Darani ahli tahajud ini. Dia bilang apa? Asumun nahar wa ata'isha bainal maghrib wal isya ahabbu ilaik au
uftiru bainan nahar wa uhyi ma bainahuma. Wahai guru, aku puasa di siang hari lalu aku sibuk ya, dengan makan antara maghrib dan isya, atau aku berbuka di siang hari nggak puasa lalu aku bisa menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah sholat yang tadi disebutkan itu, mana yang lebih engkau sukai wahai guru? Faqala, maka gurunya bilang, ijma' bainahuma, gabungin puasa juga, hidupkan juga ibadah antara maghrib dan isya. Faqultu, maka aku sang murid ini Ahmad bin Abi Al-Hawari dibilang, illam yatayassar, kalau saya nggak bisa gimana? Nggak mudah, karena pasti sibuk dengan makan itu. Qala aftir, udah nggak usah puasa kalau gitu. Wa sallima bainahuma, salatlah saja antara keduanya itu. Jadi lebih bagus menghidupkan antara maghrib dan isya full-fullan ketimbang puasa tapi nggak ngidupin itu. Tapi karena harus melatih diri, tetap ya harus puasa sunnah ya di bulan Rajab ini. Kemudian usahakan antara maghrib dan isyanya diisi. Nah, sudah kita lakukan puasa sunnah itu ya 3 hari atau 10 hari di awal Rajab. Ya, setelah itu lanjutlah antara maghrib dan isya puas-puasin diisi dengan ibadah. Jadi inilah waktu yang sangat mulia untuk kita isi dengan berbagai macam ibadah dan pilihan-pilihannya. Cukup untuk kita bisa amalkan ini sepanjang hidup ya. Kita pilih ntar yang 2 rakaat, ntar yang 4 rakaat, yang ntar 6 rakaat, ntar yang 10 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. Allah bitaufiq hatta nafiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم حالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاءك راغبا في رضاك مستسلما لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.